Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, saat bisa di TDKM yang menggunakan oleh Allah SWT, jemaah Masjid Al-Madinah, jemaah subuh Masjid Al-Madinah yang berkah oleh Allah SWT, marilah sama-sama kita selalu memanjatkan puja syukur kita kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, tiada bisa digantikan dengan apapun juga. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, kesempatan, nikmat kesehatan, segala nikmat yang sudah Dia berikan kepada kita, yang sudah Dia berikan kepada kita, dan yang Dia akan berikan kepada kita. Tak lupa salam dan salawat pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, zuriat beliau, istri-istri beliau, sahabat baik beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita juga sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita mengikutnya istiqomah di jalannya, mengikut yang pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini mungkin saya mau share masalah tentang kajian pengantar tasawuf. Pemikiran tasawuf dalam Islam, Madinah 3 September 2023, 14 Safar ya sekarang, 14 Safar 1445 ya. Kita sudah belajar fikih mungkin ya. Kita sudah belajar tauhid ya. Sekarang kita coba mau pelajari ya. Ini cuma pengantar saja, karena kalau belajar tasawuf itu mungkin perlu guru yang khusus gitu ya. Tapi cuma pengantar sebagai awal untuk kita memahami apa itu tasawuf gitu ya. Asal usul katanya ya, tasawuf dari kata dasar adalah soft gitu ya, baris dalam sholat. Biasanya kaum sufi itu suka berada di soft pertama gitu ya. Ini soft. Terus ada suf juga, ini bahan wall ya, bulu domba kasar yang biasanya dipakai gitu ya. Karena mereka tidak mau memakai yang halus-halus gitu ya, maksudnya supaya prihatin lah dibagi zuhud gitu ya. Ada juga halus sufah ya, jahit ya, para penjuhudnya. Zuhud itu mencoba sederhana, hidup sederhana. Dan juga Habib Sinar itu yang nggak biasa juga punya rumah gitu ya, tinggalnya di serambi masjid seperti Abu Hurairah ya. Abu Hurairah ini tidak punya istri, tidak punya anak gitu ya, tapi dia banyak punya kucing. Abu Hurairah itu kucing gitu ya. Ada juga kata imamnya sopom sini, hikmah, dan ada juga sufi, sudafi yang berarti orang
hakikatnya adalah tasawuf adalah upaya usaha atau perbuatan para ahli tasawuf menggunakan riyadhah. Riyadhah ini latihan spiritual, baik fisik, gitu, psikologis, keilmuan, jasmani. Latihan-latihan ini ditujukan untuk mendukung proses pesucian jiwa, gitu ya, dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Karena pada hakikatnya Allah tidak melihat rupa bentuk fisik kita, gitu ya. Yang Allah lihat itu qalbu kita, hati kita, gitu ya. Fisik mungkin bisa pakaiannya bagus, gitu ya, rapi, gitu ya. Tapi hatinya bisa saja rusak, gitu ya. Hatinya bisa saja tidak rela atau punya penyakit hati, gitu ya. Ujub, ria, hasad, iri, semacam itu. Jadi Allah melihat hati. Makanya cuma yang kita lihat itu cuma fisik, gitu ya. Tapi kalau hati tidak ada yang bisa melihat hati kecuali Allah SWT, gitu ya. Malaikat pun tidak bisa melihat mengetahui isi hati kita, gitu ya. Hanya Allah SWT yang sebagai pemilik hati. Maka ada doa itu, ya muqallibal qulub, gitu ya, tasbih qalbi ala dini, gitu ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena hati ini bolak-balik jantung, gitu ya, jantung. Dalam hati ini, qalb ada yang bilang hati, liver, tapi yang mayoritas ulama itu jantung maksudnya. Secara fisik itu jantung digambarkan. Walaupun qalb ini kita nggak tahu nih qalbnya yang sebenarnya itu qalb apa, gitu ya, fisik ataupun non fisik. Kalau yang fisik jantung, tapi kalau yang non fisik kita nggak tahu qalb ini apa. Jadi kalau jantung itu ada ini juga, ada 4, ada serambinya, ada 4 ya. Ada yang memompa, ada yang mendorong, gitu ya. Jadi darah kita dipompa oleh jantung. Jadi bolak-balik tuh serambinya itu, gitu ya. Jadi begitu darah supaya kita mengalir itu dipompa dan didorong, gitu ya. Itu hati. Selalu latihan, gitu ya. Gimana caranya supaya hati ini sabit, gitu ya, kokoh, gitu ya, tetap kita punya ketetapan hati. Kadang-kadang suka berubah-ubah, gitu ya, gitu ya. Tadinya mau cawapresnya AHY, sekarang berubah lagi dengan Caimin. Maaf, itu cuma analogi aja ya. Itu politik suka berubah, gitu ya. Hati apalagi, gitu, itu baru politik. Hati suka sering berubah-ubah, gitu ya. Karakternya seperti apa yang ditujukan, gitu, mengandung nilai-nilai moral, gitu. Menggunakan sifat fana. Fana itu sementara, gitu ya. Jadi dunia sementara, di akhirat lama-lamanya, gitu ya. Seperti itu, gitu ya. Fana. Mengandung kata intuitif. Intuitif itu semacam ilham, gitu ya. Jadi kita kadang ada gretek hati, kalau kita bilang itu gretek hati, gitu ya. Kecondongan hati, gitu ya. Kita hari-hari menjalankan 2 pilihan, gitu ya. Mau yang melakukan yang mana, gitu ya. Kayaknya saya mau begini, gitu kan, mau ibadah ini, gitu. Tapi nggak jadi, gitu. Menyesal, gitu, semacam itu. Ini intuitif, gitu. Terus adanya kebahagiaan rohani, gitu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, gitu ya. Jadi hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir pada Allah itu jadi membahagiakan hati, menenangkan hati. Kadang bahagia itu bukan punya rumah yang besar, gitu ya. Kadang bahagia itu bukan punya mobil yang mewah, gitu. Kadang bahagia itu bukan cuma banyak deposito di bank, gitu. Karena bahagia itu sederhana, gitu. Cuman bisa minum kopi sama makan pisang goreng ini udah bahagia banget, gitu. Simple, gitu. Yang bahagia itu apa? Yang bahagia yang tentunya zat yang maha bahagia, gitu ya. Kita mengingat zat yang bisa memberikan kita segalanya, gitu ya. Dan juga banyak bukan kiasan-kiasan, gitu ya, simbol-simbol, gitu, karakteristik orang-orang yang
belajar tasawuf gitu ya. Makomatnya di mana? Makomatnya ini maksudnya kedudukan ya. Kedudukannya di mana? Ada tahapan-tahapan gitu ya. Tahapan-tahapannya. Yang persiapan yang pertama itu tobat gitu ya. Jadi kita mulai tobat gitu ya dari segala dosa baik besar maupun kecil, terutama dosa besar gitu ya. Sudah dosa besar kita hindari gitu ya. Dosa-dosa kecil mungkin bisa dengan istighfar, dengan wudu, dengan sholat 2 rakaat bisa hilang. Tapi kalau dosa besar memang harus tobat gitu ya. Zuhud gitu ya. Mencoba bukan meninggalkannya, tapi maksudnya mencukupi dunia gitu. Maksudnya apa-apa kita cukup gitu ya. Secukupnya gitu. Bukan berlebihan gitu ya. Sabar gitu ya. Waro, gitu. Waro itu hati-hati gitu ya. Waro pada dunia gitu ya. Tidak berhati-hati pada hal-hal yang subhat gitu ya. Jadi tetap pada yang jelas halal haramnya gitu ya. Dan ikhlas gitu ya. Ini baru tahapan persiapan gitu ya. Pelaksanaannya apa gitu ya? Kita merasakan dunia ini benar-benar fana gitu ya. Kemarin kita bilang apa? Dunia ini tidak lain bukan sebenarnya kekosongan gitu ya. 99,9999 itu kekosongan gitu ya. Bahkan dulu kita teori kita Newton atom itu teori atomik ya, sekarang teori nano gitu ya. Nano itu subatom dan subatom lain itu sangat berjauhan sekali gitu. Dan antara mereka ada ruang kosong gitu ya. Fana bako gitu. Menetap sebagai mahabbah, sifat cinta gitu ya. Ada istilah juga ma'rifah gitu. Ma'rifah ini kondisi di mana kita mencapai tahapan ma'rifah gitu. Dalam bahasanya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, kasyaf gitu ya. Kalau kasyaf itu nampak gitu ya. Nampak itu musyahadah gitu ya. Kalau hulul gitu sini dalam bahasanya Al-Haraj gitu ya. Hulul Al-Ittihad Abu Yazid Bustami dan Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Saya baru menjelaskan secara umum ya, belum secara khusus gitu ya. Ini yang berkembang. Tasawuf tahapan marifat yang dipahami oleh ulama-ulama kita Al-Ghazali, Al-Haraj, Abu Yazid dan Ibnu Arabi gitu ya. Tokoh dan sejarah perkembangannya gitu ya. Ini ada 5 periode pembentukan, pengembangan, konsol, falsafi dan pemurnian gitu ya. Dalam setiap perkembangannya diwakili oleh tokoh yang berbeda. Yang pertama mungkin adalah si tabi'in Hasan Al-Basri, masa pembentukan gitu ya. Abu Mansur Al-Haraj masa pengembangan, Imam Al-Ghazali masa konsolidasi, Ibnu Arabi masa falsafi, Ibnu Taimiyah masa pemurnian gitu ya. Jadi ini masa-masanya punya ciri khas dan corak yang berbeda-beda karena tergantung masanya gitu ya. Dan mungkin ada yang mayoritas bisa diterima orang gitu, ada juga yang tidak bisa diterima orang kebanyakan gitu. Dalam tahap masa Hasan Al-Basri hidup di masa klasik awal-awal tadi ya, para salaf ya. Jadi 200 tahun, 300 tahun Hijriah itu awal salaf gitu ya, generasi salaf. Di sini terjadi kerusuhan sistem sosial politik dan krisis moral. Para penguasa dan sebagian umat Islam hidup dalam kemewahan ya, bergelimang harta sehingga menjadi sekuler gitu ya, masuk kecil sekuler gitu, dan glamor. Hal ini orang asal Basri melakukan protes tidak langsung gitu ya, dengan gaya hidup murni etis, pendalaman kehidupan spiritual dengan motivasi yang beretik. Setting politik dan kultural itulah merupakan gagasan zuhud Hasan Al-Basri yang berusaha hawa nafsunya untuk tidak terpengaruh oleh gemerlapnya kemewahan dunia.
sosio politik, kultur, ekonomi. Nah ini kira-kira proses pemikiran Hasan al-Basri. Zuhud, tapi juga khauf gitu ya, roja gitu ya. Zuhud itu membatasi dunia gitu ya. Khauf itu rasa takut gitu ya. Takut kita akan siksa Allah gitu ya. Tapi di saat yang sama kita juga berharap gitu ya. Berharap Allah tidak menyiksa kita, berharap Allah memberikan surga kepada kita gitu ya. Ini kira-kira pemikiran beliau. Zuhud adalah hidup dalam sederhana gitu, menolak segala kesenangan dan kenikmatan dunia karena bisa membuat kita berpaling dari kebenaran dan membuat kita selalu mungkin hidup cukup maksudnya gitu ya. Kalau perlu mobil ya ada mobil gitu ya, tapi bukan mobil yang berlebihan gitu ya. Ya mungkin Avanza, Innova cukup lah, nggak perlu Alphard dan kemewahan yang lainnya yang mungkin kurang perlu gitu, tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Bukan kita berfokus meraih hal-hal untuk kemewahan, tapi untuk secukupnya gitu, untuk keperluan kita. Khauf, kita takut pada siksa Allah gitu ya, karena berbuat dosa dan lalai pemerintah. Dosa sekecil apapun kita takut gitu. Jadi kalau dengan rasa takut ini jadi motivasi, kita tidak mungkin melakukan dosa besar gitu ya, melakukan dosa-dosa kecil juga gitu ya. Jadi tinggi kualitas dan kadar pengabdian kita kepada Allah SWT. Roja, mengharap akan ampunan Allah dan karunia-Nya gitu. Berharap, tetap berharap gitu ya. Sikap ini merupakan persiapan untuk melakukan muhasabah agar selalu memikirkan kehidupan yang hakiki dan abadi. Hidup dunia berapa tahun sih Pak? 60 tahun, 70 tahun, maksimal 100 tahun gitu ya. Itu kalau panjang umur. Cuma kalau udah 100 tahun mungkin sudah berapa kali ganti istri itu Pak? Mungkin kalau istrinya mati dulu atau gitu. Kalau istrinya kita yang mati dulu ya, istri mungkin sebaliknya gitu ya. Punya cucu, bakal punya cicit, itu punya buyut segala macam gitu. Kalau umur kita 100 tahun lebih gitu ya. Tapi kalau umur kita cuma 60, 50 mungkin ya, itu udah waktu terdekat gitu kan, dekat sekali gitu. Tentunya kita berharap kehidupan yang lebih abadi gitu ya. Di sini cuma baru begitu kita meninggal bukan berakhir segalanya, itu justru baru memulai gitu. Kehidupan kita di alam barzah yang kita nggak tahu mungkin ribuan tahun gitu. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun kita di alam barzah. Kalau amal kita kurang, menangislah kita di alam kubur gitu ya. Kalau amal kita baik dan dapat rahmat dari Allah SWT, kita senang gitu, di dalam kubur gitu ya. Kita bisa senang-senang di alam kubur. Dibangkitkan dari alam membangkitkan gitu. Dibangkitkan pada masyar. Itu juga ribuan tahun kita menunggu gitu. Menunggu giliran gitu ya, akan dihisab di alam timbangan gitu. Setelah ditimbang kita juga harus melewati alam sirat. Itu juga ribuan puluhan ribu tahun yang kita nggak tahu kapan selesai gitu. Tapi insya Allah kalau kita memang juga dari dunia ini kita juga berharap masuk surga di golongan hisab gitu. Tanpa hisab insya Allah begitu meninggal bisa langsung ke surga. Tak perlu melewati hal-hal yang mungkin atau perlu melewati hal singkat-singkat saja. Jadi kita tanpa hisab. Jadi perlu minta doa dan yang tanpa masuk surga tanpa hisab. Masuk surga ketemu Rasulullah. Karena Rasulullah otomatis surganya paling tinggi kan. Makanya kita niat masuk surga tanpa hisab, masuk surga ketemu Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW. Itu yang kita harap project gitu ya. Untuk periode Al-Haraj di sini adalah sebagai sufi penyair dengan syairnya yang menggugah keimanan. Namun ajaran tasawufnya banyak dianggap menyimpang gitu ya. Jadi dia difatwakan ajaran besar. Dia masuk ada jumlah tasawuf itu ada dua, tasawuf akhlaki. Akhlaki itu berkenaan dengan kita membersihkan sifat-sifat jelek kepada kita,
menuju pada sifat-sifat baik. Ini akhlak, masalah akhlak. Jadi kita mengurangi sifat-sifat ria kita, ujub kita, sombong kita, hasad ini kita kurangi, dimasukkan sifat-sifat baik, sabar, qanaah, barok, ikhlas dan sebagainya. Gitu. Sementara kalau yang kedua adalah tasawuf falsafi. Al sini masuk dalam tasawuf falsafi. Jadi dia banyak hipotesis yang mungkin bagi kebanyakan orang itu nggak nyampe. Pemahaman perasaan dia yang dia ungkapkan mungkin tersirat gitu ya, tersurat gitu. Tersuratnya seperti menentang syariat gitu. Jadi makanya dianggap sesat gitu ya. Antara sesat itu dipenjara dan polis mati ahlas gitu ya. Mansur al-Haraj yang dia bilang apa? Anak al-haq gitu ya. Kalimat sesat kalau diucapkan dengan sadar maka bisa dianggap hukum mati gitu ya. Pokoknya yaitu si al-hulu gitu ya, penyatuan gitu ya, penyatuan dalam di Indonesia itu yang bawa seperti sesi jenar gitu ya. Sesi jenar itu dia bawa paham apa wahdatul wujud ya, bahasa Jawa manunggaling kaula Gusti. Padahal kalau kita di dalamnya lagi itu banyak ada beberapa perbedaan sebenarnya antara manunggaling kaula Gusti, wahdatul wujud itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Ini masalah kalam yang mukalam, masalah kata-kata harus dijelaskan lebih jelas. Kalau kita tidak menjelaskan memang bisa jatuh pada pemahaman yang sesat kita. Jadi itu terjadi waktu zaman Wali Songo mungkin karena ajarannya mungkin belum dijelaskan secara sempurna itu sama sesi general, akhirnya banyak pengikutnya yang terlihat sesat gitu ya. Hingga akhirnya sesi general pun dieksekusi gitu ya, menurut cerita Wali Songo gitu ya. Dan ada hakikat Muhammadiyah, ini maksudnya Nur Muhammad ya. Al-Hulu itu wahdatul wujud, hakikat Muhammadiyah itu Nur Muhammad, dan wahdiyat akhirnya ujungnya wahdiyat al-adiyat, penyatuan semua agama gitu. Jadi agama yang semuanya dianggap benar gitu ya. Karena menuju pada Tuhan juga gitu, Tuhan juga gitu. Ini pernyataan yang mungkin bisa menyesatkan gitu ya. Lalu penjelasannya Allah paham mengatakan Tuhan memiliki tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalam bersemayam di dalamnya. Setelah sifat-sifat kemanusiaan dalam tubuh dinyatakan dengan jalan fana wal baqa, maka keluarlah kata-kata yang seharusnya mungkin tidak keluar gitu. Kalau secara sadar, kalau secara mabuk ya kita nggak bisa menghukumi orang mabuk gitu kan. Tapi kalau secara sadar dia mengucapkan itu maka bisa jatuh jindik gitu ya, jadi jatuh sesat gitu, kafir bukan gitu ya. Nurul Muhammad di sini juga ajarannya dari Al-Haraj gitu ya. Esensi Nabi yang diciptakan sebelum ciptaan Allah berupa cahaya azali yang telah ada sebelum adanya segala sesuatu menjadi satu ilmu secara ajaran Muhammad itu ada di Al-Sunnah wal Jamaah juga gitu ya. Tapi kalau Al-Hulu dan Ahmadiyah tidak dalam ajaran Al-Sunnah wal Jamaah gitu ya. Ahmadiyah menganggap semua agama Islam itu dan ajaran yang masuk mungkin ke liberal yang menyatakan semua agama gitu ya. Ini ajaran yang cenderung mengarah kepada kesesatan. Dan tasawufnya Al-Ghazali di sini pada waktu Al-Ghazali hidup gitu ya, pada masa beliau ini ada kemunduran kompleks gitu ya, terutama kehidupan intelektual moral agama secara umum kemaslahatan gitu ya, merosot. Selain itu internal Islam sendiri terjadi perebutan kekuasaan antara keluarga, kerajaan yang saling konflik dan peperangan. Namun demikian tidak mengherankan apabila latar belakang kondisi tersebut mewakili pemikiran dan perjuangan Al-Ghazali. Tasawuf Al-Ghazali salah satu yang diimani oleh sebagian besar maksud Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, dalam hal ini gitu ya. Tasawuf Al-Ghazali gitu ya. Tauhidnya
Asy'ari gitu ya. Fikihnya fikih 4 mazhab gitu ya. Dalam pokok-pokok ajarannya ada dalam Imam Al-Ghazali ada 2, yaitu Al-Kasyaf dan Al-Ma'rifah. Al-Kasyaf adalah cahaya yang dibiarkan dalam hati manusia oleh Allah sehingga hati dapat melihat dan merasakan sesuatu dengan ain al-yaqin. Kasar sering dihubungkan kadang-kadang dengan melihat sesuatu hal yang gaib gitu ya. Bukan dia belajar dalam tasawuf belajar untuk melihat, tapi itu diberikan maunah gitu ya. Kalau untuk orang awam ataupun diberi karomah gitu ya pada orang yang wali-wali itu diberi karomah gitu. Itu mukjizat di Rasul. Ini hal-hal yang gitu. Ada sebagian pendapat yang tidak berpendapat ini ya tidak apa-apa. Artinya misalnya kalau kita melihat suatu hal yang gaib itu suatu penyakit bisa juga gitu. Tergantung gitu. Bisa juga penyakit atau tidak. Tapi yang kasar ini maksudnya melihat cahaya kebenaran gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kita melihat dengan cahaya kebenaran. Kita bisa membedakan mana yang batil maupun yang benar tanpa ada ilham di situ. Jelas gitu. Batil mana, hak mana. Terlebih lagi pada hal-hal yang subhat. Itu jadi orang yang kasar itu dia tidak mau terlibat hal-hal yang subhat biasanya. Ma'rifah kondisi hal yang diperoleh setelah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh ya. Lain kasar mujahadah ya. Mujahid seperti bersungguh-sungguh gitu ya. Bersungguh-sungguh menghapus sifat-sifat jelek. Caranya banyak macam cara-caranya. Mungkin sholat sunahnya banyak diperbanyak, gitu. Puasanya diperbanyak, zikir-zikirnya diperbanyak. Terus halwatnya diperbanyak. Jadi dia berdua, kondisi berdua, dia antara dia dengan Allah SWT gitu ya. Sering-sering. Halwat itu nggak mesti di kamar sendiri, enggak. Dalam kondisi sekarang pun kita bisa halwat. Hati kita menunjukkan bahwa kita berduaan dengan Allah SWT gitu ya. Nah, menghadapkan jiwa kita sepenuhnya kepada Allah SWT. Sehingga akhirnya Allah karuniakan dengan musyahadah gitu. Persaksian bahwa memang kita bisa menyaksikan hal-hal yang sesuatu hal dengan jernih gitu ya. Yang berikutnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi juga termasuk dalam tasawuf falsafi. Jadi cenderungan pemikiran-pemikiran dia tidak bisa diterima oleh orang awam pada umumnya, sehingga dihukumi sesat juga untuk Ibnu Arabi gitu ya. Terkenal dengan semboyannya dibilang di jubahku ini ada Allah SWT. Jadi kalau dia berucap dengan sadar, kalau kita berucap dengan sadar maka jatuh pada kesesatan. Pertemuan itu adalah yang spiritual karena dinamika yang tentara kerajaan juga. Dari masa itu dia diangkat sebagai masa diri, sudah fokus mengambil diri pada kehidupan dan mengamal penuh pada Allah SWT. Terus mengambil jalan zuhud, meninggalkan seluruh kekayaan duniawinya di mana ya ini menjadi titik perubahan penting dalam perjalanan hidup Ibnu Arabi. Pokok ajarannya seperti al-ahad, jadi wahdat al-wujud gitu ya. Wahdanya al-wujud, ahadul wujud atau manunggaling kausin. Hakikat wujud Tuhan itu ya satu, yaitu Tuhan. Jadi ada itu la ilaha la maujuda illallah. Ini sebenarnya tidak bisa diucapkan secara sadar. Maksudnya ini cuma jangan diucapkan, tapi keyakinan saja. Memang cuma pada hakikatnya tadi kalau kita belajar materi gitu ya. Sebenarnya kita ini bukan materi. Kita ini sebenarnya makhluk materi gitu. Ada makhluk ada zat lain yang menguasai materi itu. Itulah materi yang sebenarnya. Itulah Tuhan. Kita ini cuma ilusi, ilusi yang diciptakan. Kita ini cuma diadakan oleh Sang Maha Ada. Ini masih masuk juga sebagian. Tapi dalam
konsep Ahlussunnah wal Jamaah, Wahdatul Wujud ini masih dalam tahap perdebatan, gitu ya. Dalam perdebatan, gitu ya. Harus hati-hati gitu, di dalam hal ini. Gitu ya. Yang terakhir tahap pemulihan, di sini ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hidup dalam abad 6-7 Hijriah. Ya. Di sini juga banyak filsafat, gitu ya. Di situ lahir-lahir aliran-aliran Islam di luar Ahlussunnah wal Jamaah, gitu ya. Mujasimah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada macam-macam gitu ya. Ada yang akal pikiran itu. Kebanyakan tasawuf falsafi. Jadi istilah-istilah atau doktrin-doktrin yang dilahirkan dari aliran ini. Gitu ya. Ada banyak berbagai tarekat-tarekat sufi yang menyatakan suluk ini latihan kebajikan. Gitu ya. Kondisi soal itu biarkan masih terkotak-kotak, gitu ya. Akidah, politik, praktik, keagamaan dan lain-lain. Masing-masing kelompok saling mengklaim sebagai paling benar dengan argumen masing-masing. Kondisi inilah yang membentuk pemikiran Ibnu Taimiyah, gitu ya. Terus dalam bidang tasawuf, dan beliau pun tasawuf, gitu. Cuma lebih ke tazkiyatun nafs. Makanya ada muridnya Imam Ibnu Taimiyah itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu menulis juga tentang tasawuf. Tapi di situ dalam kitabnya Madarijus Salikin dan Ar-Ruh, gitu ya. Cuma dia tetap syariat tetap makrifat, hakikat jika belajar tetap belajar. Tapi tetap untuk kita tasawuf yang akhlaki, untuk sifat-sifat kebaikan aja, tidak masuk kepada falsafi. Gitu. Falsafi kecenderungan banyak ilmu kalam, banyak kalau tidak paham dan mendalam bisa jatuh pada kesesatan. Dalam pokok ibu ajaran Ibnu Taimiyah, tasawuf al-masyhur mengenal sebagai besar dari ajaran Islam. Tasawuf tetap ajaran Islam. Jadi ada yang pendapat yang tasawuf bukan ajaran Islam yang perlu dikritisi juga. Karena tasawuf tidak bisa dipisahkan dari Islam. Untuk menjalankan agama kita perlu kondisi spirit. Gitu. Kita sholat perlu kondisi spirit yang sholat itu punya nilai, sholat itu punya ruh. Tapi kalau dalam tasawuf ini harus sumbernya Al-Quran dan Sunnah, gitu ya, untuk pokok gitu ya. Secara proses aplikatif harus menunjuk teladan pada salafus saleh. Gitu ya. Tidak bukan tasawuf yang banyak mungkin cerita khurafat atau menyimpang, gitu ya. Tapi dimurnikan lagi oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dia mengkritik, tapi secara ini juga dia melanjutkan tasawuf yang lebih ke akhlaki. Terus tasawufnya tasawuf modern Buya Hamka, gitu ya. Ini tasawuf versi Ibnu Taimiyah, gitu ya. Lahir batin harus seimbang, tidak cuma batin aja, tapi juga lahir. Gitu ya. Kita tetap zikir pada Allah sebenarnya terus menerus, tapi kita tetap harus sholat 3-5 waktu tidak ditinggal. Ilmu dalaman di mana hablum minallah juga. Alhamdulillah, karena kecenderungan tasawuf yang ekstrim, dia menjauhi kehidupan, benar-benar menjauhi kehidupan dunia. Gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini kita tidak mungkin bisa meninggalkan itu karena kita hidup di dunia, tidak mungkin bisa meninggalkan anak istri, gitu ya. Kita harus kerja tetap, gitu. Kita tetap harus juga mendekatkan diri pada Allah SWT. Gitu. Seperti itu. Jadi harus seimbang. Gitu. Ini yang diajarkan oleh tasawufnya Syekh Ibnu Taimiyah, gitu. Ibnu Taimiyah menggeser paradigma tasawuf unionistisme yang tidak menggaris pemisah antara tegas antara Tuhan dan manusia, tapi jadi ada garis tegas. Manusia yang manusia, Tuhan yang Tuhan. Jadi tetap tegas di situ. Tidak mungkin ya Tuhan manusia atau manusia Tuhan ini malah menjadi seperti Nasrani nantinya. Ya, Nasrani itu kan menganggap Tuhan itu dilahirkan dan disemayam di Nabi Isa alaihissalam, sehingga menganggap akhirnya Nabi Isa itu sebagai Tuhan juga, padahal tidak seperti itu. Ini di global garis tegas.
Tidak ada namanya kesatuan zat antara Tuhan dan manusia karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Dia. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Itu mungkin menyatu. Tapi Allah juga tidak berpisah dari kita, tidak jauh dari kita. Dekat, tidak bersatu, jauh, tidak berpisah. Dan nilai kasut itu finalnya bukan hanya untuk menghayati esensi atau keberadaan Tuhan, keberadaan Allah SWT, tapi juga akan menghayati mengamalkan perintah-perintah. Perintah tetap ada, nah, mungkin setelah misalnya kita sudah makrifat tingkat ketiga tahun, amal syariat jadi free gitu. Ada yang misalnya sholat jadi tamat gitu. Tidak seperti itu ya, sholat ya sholat gitu. Perintah tetap perintah. Tidak mungkin itu berhenti jadi halal jadi haram, halal jadi haram, tidak seperti itu. Apa kita sudah makrifat ya, musyahadah, kita jadi berhenti sholat ya, tidak. Jadi seperti itu, seimbang. Dan yang terakhir saya tadi sudah diinikan ada tasawuf akhlaki. Ini yang tasawufnya Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Fokus pada secara dengan dalil Al-Qur'an hadis secara untuk mengaitkan maqam kerohanian. Tingkat-tingkat kerohanian itu untuk mengatasi sifat-sifat buruk daripada kita, sifat-sifat hasad, iri, dengki, sifat ujub, riya, segala macam sifat-sifat yang bisa membakar untuk menghabiskan amal ibadah kita. Jadi kepada sifat fana, bako, ikhlas, baro, qanaah, dan sifat-sifat baik yang kita amalkan. Dan yang kedua adalah tasawuf ini yang mengotak-atik tadi ilmu kalam, kata-kata yang mungkin ini lebih tinggi lagi, Allah alam. Tapi secara umum ini tidak bisa banyak dipahami kan? Tidak dipahami. Ini sebenarnya secara umum kenapa Syekh Siti Jenar di hukum mati karena supaya tidak menyesatkan orang banyak gitu ya. Walaupun mungkin ajarannya bisa jadi benar, tapi kalau benar tapi menyesatkan orang banyak itu kan tidak seperti itu. Benar mungkin bagi dirinya sendiri, itu bagi orang-orang tertentu yang paham, tapi bagi orang kebanyakan ajaran-ajaran seperti Ibadatul Wujud, Al-Hulul atau Manunggal kalau banyak dipahami secara sesat oleh kebanyakan orang. Barangkali itu dari saya. Mudah-mudahan ini cuma pengantar saja ya, karena untuk kita belajar tasawuf ada guru khusus gitu. Kalau dibilang kita mursyid yang memegang ijazah zikir atau tasawuf ini khususnya gitu. Nah, mursyid itu juga bukan kita menunjuk diri sebagai mursyid ya. Tapi memang diakui dari orang ada mursyid ada khususnya. Ini namanya kita bilang belajar spiritual, bukan belajar cuma angka atau cuma kita menghafal, cuma kita ini bukan bicara akal saja, tapi ini belajar rasa, belajar hati. Maka perlu ada guru-guru spiritual. Mungkin di sini tidak tahu ya kalau di kayak Surya Layang dulu ada Pak Ano, mungkin anak-anak sekarang terus ada tasawuf yang seperti ada Tarakat yang Naksabandi, Kudoria Naksabandi, Samadhi segala macam. Tarakat yang Mutabarat. Dan itu komandonya ketuanya itu Jatmannya sih Abah Haji Habib Lutfi ya, Lutfi bin Yahya itu ketua Jatman itu bisa cari situ kalau mau belajar spiritual supaya meningkatkan gimana ibadah kita lebih baik lagi, gimana sifat-sifat jelek kita bisa dihilangkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi saya mohon maaf, mohon masukannya. Kalau ada tambahan atau kesanggahan ataupun pertanyaan, kami persilakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya masih terakhir tentang tasawuf ini,
Jadi kan kalau kemarin kita belajar hadis yang kedua di Arba'in, Arba'un Nawawiyah, hadis Arba'in. Itu hadis 40-an, di hadis keduanya itu ada malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah para sahabat itu bertanya tentang Islam, gitu ya. Islam, terus bertanya tentang iman, gitu ya. Yang ketiga bertanya tentang ihsan. Jadi tasawuf ini sebenarnya pemahaman dari ihsan. Ihsan itu apa? Dijawab sama Rasulullah itu beribadahlah seakan-akan kamu melihat Allah, gitu ya. Antak budallah kan nakan tarahu, gitu ya. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah, gitu ya. Apakah bisa melihat Allah? Tapi dalam kalau kondisi mungkin bisa ya, tapi nggak semua orang bisa mungkin. Fadilah takun tarahu, gitu ya. Kalau kamu nggak bisa, gitu ya. Itu dijelaskan mungkin ada sebagian besar orang tidak bisa gitu, melihat Allah dengan mata hati, gitu ya. Bukan melihat Allah secara langsung dengan mata hati. Gitu. Fadilah takun tarahu, fa'inahu yaraka. Maka yakinlah bahwa dia melihat engkau. Gitu. Jadi kalau kita beribadah, kalau kita kerja, beribadah itu kerja dia, maksudnya. Kalau kita kerja di kantor, gitu ya. Kalau kita seakan-akan kita melihat bos kita, gitu ya. Artinya apa? Kita kerja nggak main-main loh. Walaupun bos nggak ada, gitu kan. Bos nggak ada, kita kerja benar, gitu. Dari jam 8 sampai jam 4 jam 5, gitu kan. Tidak main-main, terus tidak ibaratnya sambil main game atau apa gitu, buka komputer walaupun gitu. Kalaupun nggak ada kerjaan, gimana caranya kita cari kerjaan lain untuk cari gitu semuanya. Kita paham lah, namanya kerja di kantor nggak semuanya kerja, tapi kita gimana caranya kita sudah berjanji kan, kita akad sama perusahaan gitu kan. Kerja jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Itu jam kerja gitu lah. Dulu kalau kita keluar apa terus malah jalan-jalan segala macam, jadi mengurangi akad kita gitu kan, mengurangi jam kerja kita. Jadi ada situ namanya korupsi waktu, gitu kan, seperti itu. Jadi begitu, seperti kalau kita beribadah kepada Allah, seakan-akan melihat Allah, itu berarti kita beribadah benar gitu. Sholat kita bakal khusyuk tuh gitu. Sepanjang waktu kita mungkin nggak bisa 100% kita khusyuk, tapi kita akan khusyuk terus gitu ya. Karena kita merasa Allah melihat kita, atau karena kita merasa melihat bos kita nih ada gitu kan. Atau kita yakin bos kita bakal melihat kita mungkin dari CCTV gitu kan. Nah, kita kan beribadah dalam konteks itu untuk bisa seperti itu perlu ada latihan. Latihan bagaimana kita menjadi belajar ikhlas, belajar apa tidak ria, tidak ujub, itu kan ada latihan-latihannya. Ini yang tasawuf di situ maksudnya. Jadi kenapa kami bilang kita bilang tasawuf itu tidak terpisahkan dari ajaran Islam? Karena itu intinya gitu. Kita kan belajar ini gue cuma di otak saja, tapi kita sampai ke hati kita. Karena Allah cuma melihat kolbu kita. Gitu. Dia orang beres sama lu, Allah gampang. Oh ini orang bagus karena kolbunya bagus. Gitu. Tapi kan kalau kita kan kita bisa melihat hati orang kan, kelihatannya aja bagus gitu kan. Saya ini kelihatannya bagus, kan Bapak kan nggak bisa melihat hati saya gitu kan. Tapi kan mungkin ada saya mungkin kurang ikhlas gitu. Tapi kita harus belajar gitu supaya ikhlas dikit-dikit, mengurangi ria gitu kan, tujuh. Cuman itu saya yang tahu gitu kan. Saya yang tahu, Bapak kan taunya Pak Dison rajin nih gitu kan, ke masjid gitu, orang soleh nih. Bapak kan nggak tahu hati saya. Ya, cuman diri kita merasa kalau kita hati kurang benar, ya kita belajar lagi. Nah itu salah satunya caranya dengan tasawuf tadi. Jadi ada alaqi sama falsafi. Nah, mungkin tasawuf al-wasulah itu alaqi, cenderung ke menggunakan halak kita kepada Allah SWT, kepada Rasul, kepada sama manusia, kepada sama makhluk gitu. Alaqat itu yang kita perbaiki. Caranya apa? Ya, mungkin caranya bisa ikut kalau bisa juga tidak, bisa aja sendiri. Cuma tetap kita minta bimbingan dari Allah SWT. Gimana zikir-zikir, apalagi Pak Satiwan kan di rupiah itu cara-cara itu juga itu untuk membersihkan jiwa itu dengan rupiah
Kita ini ibaratnya punya penyakit, penyakit hati. Kalau penyakit fisik kan gampang, dokter. Kalau penyakit hati ke siapa Pak? Kita punya hasad, iri, dengki mungkin. Ya tentunya ke dokter spiritual gitu ya. Dokter spiritual siapa ya? Itu tadi mursyid tadi. Atau kalaupun tidak kita punya mursyid ya kita juga berharap ilham dari Allah SWT, mendekatkan diri, mudah-mudahan dari ada ilham gitu ya, supaya bisa membersihkan sifat jelek kita pada kita. Jadi kira-kira demikian. Tasawuf memang mungkin istilahnya saja ya, kalau dalam kawan-kawan salafi itu mereka tidak mengambil tasawuf, tapi mereka ada namanya tazkiyatun nafs. Sama aja, tazkiyatun itu maksudnya membersihkan jiwa. Tasawuf itu ya membersihkan jiwa juga. Cuma istilah saja gitu. Beda istilah. Tapi dalam praktek sama sebenarnya. Cuma mungkin kalau tarekot itu kan kadang khusus ya. Tarekot yang 40 itu zikir-zikir tertentu, misalnya ada subuh apa-apa. Ada ke tarekot itu kita bukan tarekot gitu. Kita majlis ilmu tarekot ya. Kita tarekotnya misalnya kita sholat sunnah banyakin ya, itu tarekot ya. Tarekot itu kan jalan menuju Allah SWT. Banyak macam caranya. Kita belajar ilmu, berzikir, puasa sunnah yang banyak. Pokoknya cara kita tarekot gimana kita caranya mendekatkan diri pada Allah SWT. Seperti itu. Nah kalau dalam itu halaki, dalam praktek. Kalau dalam falsafah itu banyak pemikiran. Mungkin kita kalau kita kurang-kurang ilmu kita bisa setan masuk di situ. Jadi pemikiran-pemikiran sesat yang keluar. Kayak kita hindari secara umum tasawufnya falsafi. Tapi kita masuk tasawuf akhlaki ya. Kita perbaiki aja sifat-sifat kita. Barangkali itu. Ada lagi? Kadang-kadang kalau misalnya itu ya ini sebagai orang awam itu kadang kedudukan emosi itu terlalu menurut saya itu kayak tinggikan banget gitu. Itu bagaimana terlalu terikat gitu ya, semacam itu ya. Memang ada kadang-kadang mursyid tertentu yang sifatnya terikat gitu ya. Tapi ada juga yang mursyid yang memang tidak terikat gitu. Jadi lihat situasinya gitu. Kalau selama terikatnya kita itu tidak menyalahi syariat gitu ya, soal sih ini aja terus. Apalagi dia mungkin ya mursyid itu kan nggak sembarangan, bukan cuma orang ngaku mursyid gitu ya, tapi yang sudah diakui gitu ya. Ada silsilahnya gitu, ada sanadnya juga mursyid itu. Jadi kalau dia mursyid yang ibaratnya KW kacangan itu jangan ikutin juga. Itu bisa tahu-tahu misalnya sholatnya tamat gitu ya. Seperti itu. Kan mursyid yang umum. Kalaupun nggak bisa melakukan mursyid nggak apa-apa juga. Siapa tahu Rasulullah sebagai mursyid kan bisa. Atau Allah langsung memberikan ilham pada kita. Ini kita niat untuk memperbaiki diri. Kalau kita nggak, sekarang kan mungkin cari mursyid susah. Kalau dulu mungkin gampang ya banyak. Kalau sekarang mungkin udah susah jauh-jauh lagi gitu kan. Karawang di Surya Al-Bandung segala macam gitu. Nggak banyak mursyid itu sekarang. Kita keterbatasan waktu, keterbatasan biaya juga segala macam gitu. Nggak bisa, karena nggak bisa mungkin belajar online. Kalau kayak belajar biasa kan bisa belajar online. Kalau mursyid nggak bisa online, harus berhadapan gitu ya. Kita berharap kepada Allah SWT gitu ya, supaya dibimbing gitu kan. Kalau dulu guru saya sih ngajarin banyak baca sholawat. Kalau kayak zikir tertentu itu kadang-kadang nggak bisa banyak-banyak tuh. Kalau banyak malah kita kebakar gitu ya. Kayak la ilaha illallah itu nggak bisa banyak-banyak tuh, ada hitungannya gitu ya. Tapi kalau sholawat sebanyak-banyaknya bisa gitu. Karena yang paling dekat Rasulullah SAW kan yang banyak sholawat gitu. Jadi sholawat ini nggak perlu sanad juga gitu loh, karena sudah Allah langsung sanadkan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sudah diperintahkan Allah gitu. Allah dan malaikatnya bersalawat gitu. Apalagi kita
misalkan sholawat ini yang penting. Tapi kalau zikir-zikir tertentu emang harus ada mursyidnya. Supaya karena dia yang tahu penyakit kita, dia diberi kelebihan oleh Allah SWT bisa melihat penyakit kita itu apa. Oh ini kurang zikir ini, gitu. Kurang sholawat ini, gitu. Itu mursyid dokter spiritual. Kalau kita kalau nggak ada mursyid ya kita beramal soleh aja, bersalawat, berzikir, yang umum aja ya, zikir misalnya, la ilaha illallah 100 yang umum saja, subhanallah 100 macam itu yang umum saja zikir. Kalau zikir yang lebih kadang-kadang nanti ada khodam apa segala macam kita nggak ngerti. Nah, Pak Iwan lebih ngerti gitu, nah gitu. Ada zikir-zikir tertentu yang bisa menghadapkan khodam tertentu misalnya. Kita langsung di khodam ini jin atau malaikat gitu kan. Kebanyakan sih jin. Jadi itu menyesatkan gitu. Tapi yang aman yaitu amalan-amalan umum gitu. Yang aman. Kita sholat istikharah, sholat taubat yang umum saja gitu. Sholat wudu gitu ya. Banyak-banyakin aja gitu. Insyaallah Allah membimbing kita gitu ya. Allah berikan pemimpin siapa gitu ya, yang bisa menunjukkan jalan tariqah ila Allah gitu ya, jalan menuju Allah gitu. Barangkali itu ya. Saya pun susah cari, walaupun misalnya kita bertariqah misalnya, ada mengamalin zikir-zikir hari, tetap perlu kadang guru mursyid itu memantau gitu. Ini spiritual kita sudah sampai mana? Itu naik turun kayak ada orang jadi wali itu kan diangkat, wali itu diangkat sama Allah SWT. Bisa juga dicopot, waktu-waktu bisa dicopot, jadi nggak pasti. Kalau dia mungkin amalnya kurang atau hatinya sudah mulai berbelok gitu, bisa dicopot kewalian itu. Apalagi kita orang awam gitu ya, hati kita gampang bolak-balik gitu. Pagi beriman, siang bisa jadi tidak beriman gitu. Imannya hilang gitu. Dari rumah udah doa nih, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Sampai kantor lihat ada bagi-bagi ini, iman bisa luntur juga gitu. Semacam begitu gitu. Jadi makanya kita selalu berjuang menghadapi hawa nafsu. Itu yang perjuangan paling berat itu menghadapi hawa nafsu. Berjuang menghadapi cebong kampret mungkin gampang tapi berjuang menghadapi hawa nafsu, musuhnya musuhnya diri kita sendiri gitu. Itu yang kita perlu peningkatan jiwa spiritual kita, hubungan kita, ruh kita kepada Allah SWT. Kita kasih makan kopi, teh itu buat fisik kita. Tapi kalau ruh itu kan makanannya apa? Zikir, renungan, gitu kan, berkhawat, gitu, puasa, amal-amal soleh itu yang untuk makanannya ruh, itu ruh senang banget itu. Jadi gemuk itu, jadi kuat ruh kita. Kalau ruh kuat, godaan apapun lewat. Gitu. Tapi kalau ruh kita lemah, ya kasih makan fisik terus, makan berlebihan, akhirnya jadi aktivitas berubah diperbanyak, aktivitas haram. Dalam misalnya kita jadi banyak gitu. Itu konsepnya itu aja. Ruh kita yang menguasai tubuh kita sebenarnya. Ruang kosong itu yang menguasai tubuh kita gitu kan. 99,99% itu ruang kosong, yaitu ruh. Jadi kita harus banyak makan ruh sebenarnya gitu. Kalau kita mau kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Kita ini berasal dari Allah dan kembali pada Allah dengan sempurna. Kita kan dikasih pinjam nih, kita kembali ke pinjaman yang sempurna gitu. Kita dikasih ruh yang murni, kita kembali dengan ruh yang murni gitu. Bukan dengan ruh yang kotor dengan dosa dan maksiat gitu. Kosong masuk angin. Ya, udah masuk angin, ini jadi hantu gitu kan. Matinya jadi genderuwo, jadi kuntilanak gitu. Ruhnya tergadai gitu. Kalau yang bersekutu dengan jin apa itu kan ruhnya tergadai